Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang syurutu jam'i ta'khir, yaitu syarat-syaratnya sholat jamak takhir. Dari kitab Safinatun Najah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun syurutu jam'i ta'khiri isnani niyatut ta'khiri wa qad baqiya min waqtil ula ma yas'uha wa dawamul udri ila tamamis niyati. Pasal ini menjelaskan tentang syarat-syaratnya jamak takhir. Jadi dalam perjalanan kita itu diperbolehkan untuk mendahulukan ataupun mengakhirkan sholat, dikumpulkan dengan sholat yang lain. Di penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan tentang jamak takdim, di mana sholat yang belum masuk waktunya itu ditarik pada waktu sholat yang pertama atau sholat yang sudah masuk waktunya, seperti sholat asar ditarik ke sholat duhur, sholat isya ditarik ke sholat maghrib. Itu namanya jamak takdim. Nah, sekarang ini adalah kebalikannya, yaitu jamak takhir. Artinya diakhirkan. Semisal sholat duhur, kita tidak sholat namun diakhirkan nanti waktu pas sudah masuk waktu asar. Atau contohnya lagi seperti sholat maghrib, ketika sudah masuk sholat maghrib, kita tidak langsung sholat, tapi diakhirkan hingga waktunya isya. Namun di situ ada syarat-syaratnya, diantaranya adalah bepergian. Bepergian ya, dalam perjalanan yang nyampe kurang lebih 80 km. Nah, untuk jamak di sini sekarang kita bahas jamak takhir. Artinya sholat duhur dikerjakan di waktunya sholat asar, sholat maghrib dikerjakan di waktunya sholat isya. Karena kemungkinan masih dalam perjalanan, sehingga nanti diperkirakan misalkan sholat asarnya akan nyampe di Ampel. Contohnya misalkan kita dari Sumeneb mau ziarah ke Ampel. Kebetulan berangkatnya sekitar jam 9. Sehingga pas waktu duhur nyampe di Bangkalan, masih mampir ke Syekhona Khalil Bangkalan. Nah, di sana sudah masuk waktu duhur, namun karena ingin cepat-cepat nyampe ke Ampel, ya, maka dia tidak sholat dulu di Ampel, di Bangkalan tidak sholat duhur dulu, namun dia niat dalam hatinya sholat duhurnya tersebut akan dijamak takhir, akan diakhirkan nanti, akan dikumpulkan dengan sholat asarnya di Ampel, seperti itu. Itu contohnya. Atau contohnya lagi seperti sholat maghrib, karena ini maghrib waktunya sebentar ya. Dan kalau kita mau sholat tidak memungkinkan, karena masih dalam perjalanan. Nanti baru nyampe misalkan isya. Bukan nyampe ke rumah ya, nyampe ke tempat tujuan. Tujuan yang kita tuju. Misalkan naik bis nih ya. Kan bis kadang nggak berhenti kan kalau waktu sholat. Misalkan kita mau ke Jember, dari Sampang mau ke Jember, berangkat setelah asar, setelah sholat asar berangkat, tentunya sholat maghribnya nanti ada di tengah perjalanan, atau mau dekat-dekat lah ke Pasuruan misalnya, ke Pasuruan. Tentunya sholat maghribnya pasti ada di tengah perjalanan, dan untuk sholat kita tidak memungkinkan, sehingga kita niat di waktu sholat maghrib tersebut, ketika masuk sholat maghrib kita niat sholat maghribnya akan dikerjakan bersamaan dengan sholat isya nanti kalau sudah nyampe di Pasuruan. Namanya itu jamak takhir. Nah, untuk syarat-syaratnya di sini jamak takhir itu ada dua. Yang pertama niyatut takhir, syurutu jam'i takhir isnani. Jadi syarat-syaratnya jamak takhir ada dua. Yang pertama adalah niyatut takhir wa qad baqiya min waqtil ula ma yas'uha. Jadi harus niat jamak takhir di waktu sholat yang pertama. Artinya di waktu sholat duhur atau di waktu sholat maghrib, kalian itu sudah berniat di dalam hati untuk mengakhirkan sholat duhur ataupun maghrib
ke waktu sholat yang setelahnya, yaitu kalau duhur ya ke asar, kalau maghrib ya ke isya. Dan niat tersebut harus dalam lingkup waktu sholat yang pertama, artinya waktunya sholat yang pertama itu belum habis, belum masuk waktu isya, belum masuk waktu asar, jadi masih dalam waktu duhur. Jadi sudah masuk waktu duhur, udah mulai niat, atau paling akhir ya sekiranya ma yasa'uha, sekiranya waktunya itu masih cukup untuk digunakan sholat duhur, masih ada waktu untuk digunakan waktu sholat duhur, kita masih bisa niat di sana. Sekiranya waktu itu masih cukup untuk digunakan sholat maghrib, maka kita masih boleh niat di sana untuk melakukan niat jamak takhir. Nah nanti kalau pas sudah masuk waktu isya, ya tinggal dikerjakan saja, ya tinggal dikerjakan sholat maghribnya dulu, kemudian sholat isya, seperti itu. Sedangkan niatnya usolli fardul maghribi salasa rakaatin majmu'an bil isya'i jam'a takhirin arba rakaatin makmuman imaman fardul lillahi ta'ala. Kalau yang asar, kalau yang duhur ditarik asar, usolli fardul zuhri arba rakaatin majmu'an bil asri jam'a takhirin arba rakaatin makmuman atau imaman fardul lillahi ta'ala. Saya niat sholat duhur 4 rakaat dijamak dengan sholat asar dengan jamak takhir 4 rakaat imaman atau makmuman fardhullahi ta'ala. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat dijamak dengan sholat isya dengan jamak takhir. Sholat isyanya 4 rakaat kalau tidak dikosor ya. Nanti bab kosor ada lagi. 4 rakaat imaman fardhul lillahi ta'ala atau makmuman fardhullahi ta'ala. Nanti di pembahasan berikutnya ada sholat kosor. Sholat kosor itu diringkas menjadi 2. Dan itu akan bahas mungkin di pembahasan berikutnya. Terus wa dawamul udri ila tamamis saniyah. Harus udurnya itu masih ada ketika kalian sampai sempurnanya sholat yang kedua. Jadi ketika sudah masuk waktu isya, kalian sholat maghrib jamak takhir, terus setelah itu sholat isya, itu udurnya harus tetap ada. Harus udurnya tetap ada. Artinya belum nyampe ke rumah. Misalkan kalian pulang nih, sudah pulang dari Pasuruan, mau pulang ke Sampang. Jadi sholatnya yang sampai selesainya sholat isya, selesai sholat maghrib terus isya, itu belum nyampe ke batas desa. Belum nyampe ke rumah. Artinya harus sholat di luar batas desa, atau di luar ya di luar desa kita lah. Karena agar masih disebut sebagai musafir atau orang yang masih dalam perjalanan, karena udurnya itu berupa udur perjalanan, seperti itu. Mungkin itu aja penjelasan tentang syarat-syarat sholat jamak takhir. Berikut maknanya, jika ada yang benar bahwa minallah, kalau ada yang salah wa min nafsi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.